Iya, terus apa sekarang? Apa sekarang yang mau didebatkan? Terus Kenapa Anda yang masih selalu bilang-bilang membuka jangan perdebatan menuhankan ini, Yesus? Anda saja menuhankan Muhammad. Gimana? Terjadi perspektif yang berbeda. Saya sudah katakan bahwa orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus itu menganggap Yesus itu pencipta alam semesta. Di situ letak perbedaannya. Sedangkan umat Islam tidak melakukan hal demikian. Karena nggak ada definisi menuhankan yang seperti itu. Terjadi seperti itu faktanya, gimana sih? Iya, itu fakta yang terjadi. Orang awam ngapain? Namanya juga orang awam. Ya, itu kan Loh, asumsi kalau Anda ditanya terhadap orang teman-teman awam, Kristen. Bang Ajam, kalau kita nanya sama orang awam, apa pengertian ibadah? Orang awam akan menjawab ibadah itu adalah suatu kegiatan pergi ke rumah tertentu. Betul? Iya. Baik yang Islam, baik yang Kristen, kalau yang awam ditanya apa itu ibadah, artinya pergi ke gereja atau pergi ke masjid. Itu orang awam. Padahal makna ibadah itu sebenarnya adalah, kata dasar ibadah adalah abdu, penghambaan diri. Jadi berbicara bagaimana Anda itu menghambakan diri terhadap sesuatu, itu ibadah. Bukan pergi-pergi ke gereja, itu di bagian daripada itu, tapi tidak sesempit itu maknanya. Nah, seperti itu juga menuhankan. Kalau ditanya sama orang awam, menuhankan itu artinya, menuhankan itu menganggap dia sang pencipta. Udah cukup. Kalau saya menganggap dia sang pencipta, artinya golnya sudah masuk. Ya kan? Yang penting golnya sudah masuk nih. Ya, saya anggap dia sang pencipta saya. Habis itu saya maling aja dah. Korupsi. Yang penting kan saya menganggap dia sang pencipta. Kan itu golnya. Padahal menuhankan bukan itu. Menuhankan adalah berbicara bagaimana Anda menjadikan dia itu pengendali hidup Anda, yang menguasai hidup Anda, yang mengatur, yang kepadanya Anda taat, tunduk. Iya, sudah finish kan pembahasannya? Ya, selesai. Iya, terus apa lagi nih? Nggak ada yang give gitu. Kenapa terus dibahas? Karena nggak ada yang give gitu ya. Saya mengundang Adi Hidayat gini loh, Bung Azam. Tadi sudah saya bilang, kalau Anda yang bicara, umat muslim pada acuh saja. Kalau Adi Hidayat yang bicara, nah nanti itu saya rasa akan berdampak besar begitu. Jadi gini, kalau kiranya Ustadz Adi Hidayat menanggapi, Edis mau diskusi di mana? Ke Indonesia atau gimana? Yang ringkas-ringkas saja, yang murah meriah. Gini, Adi Hidayat, Bang Ajam, saya tanya Anda. Kalau kita diskusi di Jakarta, bayangin berapa biaya yang akan habis, panitianya. Ini saja misalnya nih 8.700 orang nih. Bayangin nih, kalau orang-orang ini hadir semua, berapa kerbau yang harus kita potong? Iya, berapa tenda yang harus kita bikin? Berapa sound system? Banyak biaya. Online, ringkas, murah, gratis. Ayo, gimana? Ya itu kurang apa ya? Kurang formal kalau gitu, Dis. Alasan saja. Iya, Anda masa mau diskusi via online dengan tokoh agama yang disegani di Indonesia? Kan baiknya kan Anda hadir di Indonesia dengan jaminan keamanan. Masalahnya begini, Bang Azam. Gitu. Kemarin udah pernah kejadian. Di mana itu? Di Jakarta juga. Di situ ada Bernard Nababan. Di situ ada Egy Sujana. Ketika Islam mengkritik Kristen, wah Trinitas ini nggak masuk akal, Yesus gini begini. Itu namanya dakwah. Tapi giliran ada orang Kristen jawab, Pak, kalau di Google saja kita cari kontradiksi dalam Al-Quran banyak. Giliran begitu, wah Egy Sujana ngamuk. Halal darahmu. Kayak begini mau ngajak kopi darat. Ya sebenarnya apa yang terjadi diskusi antar lintas agama ini kan adalah hasil yang ditanam selama ini, ya kan? Betul nggak? Ya itu pengalaman-pengalaman yang udah terjadi. Kalau Islam bahas agama Kristen itu dakwah. Kalau Kristen dibahas ngamuk. Itu bukan pendapat saya tapi ya.